Dalam konteks siaga satu ini terjadilah penembakan pesawat Ukraina itu. Ini hal yang seperti ini kemungkinan terjadi itu banyak sekali ya. Kalau kita melihat sejarahnya, ada seorang jenderal Arnold namanya, dia jenderal bintang 5 Angkatan Udara Amerika dan juga Angkatan Darat Amerika. Dia sebenarnya dulu komandan dari Divisi Udara Angkatan Darat Amerika yang kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Udara pertama di Amerika. Dan dia adalah jenderal pemikir, dia memimpin research and development untuk salah satu tugasnya yaitu mengkaji ulang pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Dia membuat satu kajian, satu review dari Perang Dunia Kedua dalam konteks mengelola pertahanan keamanan negara. Dan salah satu warningnya, dalam salah satu kesimpulan dia memberikan peringatan, dia mengatakan bahwa the next war will not start with a naval action, nor by aircraft flown by human being. It might be very well start with missiles being dropped on the capital of a country, say Washington. Jadi dia katakan perang yang akan datang itu tidak akan lagi dimulai dari kekuatan laut, tetapi juga dari pesawat udara yang dikemudikan oleh orang, tetapi dia akan sangat sederhana itu dijatuhkan aja missiles atau peluru yang mungkin akan dijatuhkan di sebuah ibu kota negara seperti Washington. Itu tahun 47 ya, kita bisa membayangkan tahun 47 sudah diramalkan seperti itu. Kemudian pada 2001 terjadi 911 ya, walaupun tidak sepenuhnya benar, walaupun tidak sepenuhnya persis seperti ramalannya, tetapi itu sama. Namun ada satu hal yang terjadi pada 911 itu. Ternyata yang menyerang itu bukan pesawat militer. Itu adalah civil commercial airlines ya, pesawat sipil komersial. Nah, jadi kita bisa melihat ya, waktu Perang Dunia Kedua dikaji, ada Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki dan sebagainya. Oke, kesimpulannya hati-hati, nanti tidak dengan pelaut, tidak dengan udara, tapi cukup peluru aja yang datang. 2001 ternyata ada perkembangan, bukan hanya langsung di ibu kota, tetapi juga pakai pesawat komersial. Berikutnya lagi dalam konteks pertahanan keamanan negara, dalam aspek National Air Defense System, ya sistem pertahanan udara nasional, maka itu menjadi catatan-catatan penting bagi unit-unit pangkalan-pangkalan angkatan udara dalam konteks mengelola pertahanan udaranya. Nah, kita kembali lagi ke Iran. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Untuk kita ketahui, setelah 911, Amerika membentuk dua institusi baru yang namanya Department of Homeland Security dan juga Transportation Security Administration. Mengapa itu dibentuk? Karena dia merasa tidak cukup, udah punya Pentagon, udah punya FBI, CIA, karena 911 juga terjadi. Jadi dia reorganize ya. Itu dalam kaitan sistem pertahanan keamanan negara. Dan yang paling penting di situ adalah dibentuk pula Civil Military Air Traffic Flow Management System. Jadi keterpaduan mengendalikan lalu lintas udara baik sipil maupun militer. Kenapa? Karena ternyata penerbangan sipil juga merupakan ancaman dan itu terbukti di 911. Nah, itu yang menyebabkan semua sistem pertahanan udara negara-negara yang terutama sekali negara-negara yang bergolak seperti Irak, Iran, Afghanistan, mereka akan mengkaji itu. Mereka tidak akan mentolerir ya pesawat sipil misalnya. Nah, jadi ini adalah poin-poin penting bagi sistem pertahanan. Sistem pertahanan keamanan negara, terutama sistem pertahanan udara nasionalnya. Nah, dalam konteks ini, kemudian yang akan berperan yang sangat penting di situ adalah sistem pengendalian, ya, command and control system. Baik. Nah, di dalam sistem inilah kita bisa melihat di Iran itu apakah memang sudah terpadu sivil militernya dan apakah sudah mempunyai satu sistem pertahanan udara yang memang cukup canggih untuk melihat atau menghadapi tantangan yang dihadapi. Dan ada satu penting, sekali lagi saya sedikit aja, yang sangat penting dia berada pada alert 1 karena pada tanggal 3 ada serangan Jenderal Sulaimani dan tanggal 8 itulah kejadiannya.
Sehingga dengan demikian maka kita patut melihat bahwa ada hal-hal yang memang harus dilihat sebagai kelemahan sistem pertahanan udara nasional Iran. Baik, ini menarik ya dikatakan oleh Pak Cepi bahwa pasca kejadian 9/11 tingkat kewaspadaan untuk pesawat-pesawat komersil begitu tinggi. Insiden salah tembak pun bisa saja terjadi. Kapten, kalau misalnya seperti itu, jadi untuk menjadi seorang pilot komersil untuk di daerah konflik, sewaktu-sewaktu bisa terjadi hal yang seperti ini. Bagaimana sih, Kat? Bisa, cuman kita kan sebelum terbang ada lihat NOTAM, Notice to Airman, ada pemberitahuan bahwa nggak boleh terbang lewat sini, dia kasih tahu. Oke. Nah, atau kalau memang ada tiba-tiba, itu akan pemberitahuan dari radar controller bahwa jangan lewat area ini, belok area ke sini. Nah, itu kayaknya pilot Ukraine, dia take off follow prosedur aja, dia nggak nyangka karena dia pesawat sipil. Dia terbang ikutin prosedur aja normal, karena tidak ada pemberitahuan sebelum terbang. Oke, jadi seorang pilot harus lewat di jalur-jalur yang memang sudah ditentukan. Mungkin tidak dia lewat jalur yang bukan seharusnya. Nah, kalau memang seperti itu, ada pemberitahuan bahwa oke, kan sebelum terbang ada dikasih ATC clearance. Ya. Jadi Anda boleh terbang, Anda terbang ke kota ini melalui airways atau jalur udara, misalkan kayak ke Palembang, Whiskey 12, flight level 280, 28.000 feet, sementara kita ke ketinggian berapa dulu, baru ke 28.000. Nanti kalau enggak ada special clearance, misalkan after take off, maintain runway heading, lurus dulu. Nah, kalau memang radar control bilang, oke, follow prosedur normal, ya kita ikutin aja. Oke, apalagi itu cuma beberapa menit sebelum iya, take itu off, kira-kira mungkin 4 menit, 5 menit, 8.000 feet sekitar. Kalau gitu misalnya kemudian pernyataan yang keluar saat ini, pesawat tersebut terlalu mendekati area sensitif. Nah, ini apakah kemudian menjadi alibi pembenaran saja, ataukah memang benar katanya Pak Cepi di sini, katanya Pak Kapten Azin, nggak mungkin lah kemudian lewat area yang sensitif, apalagi itu di bandara ya. Sesaat lagi nanti Pak Iwan akan jawab usai jeda berikut. Pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.